Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali setelah kita melaksanakan ujian tengah semester yang telah kita lakukan kemarin. Oke, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ketujuh, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan pertama setelah UTS. Jadi setelah UTS ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan alat input-output, di mana alat input-output itu merupakan salah satu pendukung dari sistem operasi. Langsung saja kita menuju ke alat input-output bab ke-7. Silahkan disimak ya. Oke, alat input-output. Yang pertama kita menuju ke arah masukan dan keluaran, arah input dan arah outputnya. Masukan berarti memasukkan data ke prosesor atau memori. Keluar yaitu adalah keluar dari prosesor atau memori, di mana keluar itu merupakan hasil pengolahan data. Nih, jadi ini ada prosesor dan memori ya. Kita jadikan satu, itu maksudnya satu kesatuan dari komponen komputer. Nah, ada masukan, di mana masukan itu merupakan data yang diinputkan ke dalam prosesor atau memori. Nah, jika keluaran ini adalah output atau hasil pengolahan data yang diolah oleh prosesor atau memori. Kita menuju pertama kali yaitu BIOS. BIOS adalah Basic Input Output System. BIOS merupakan salah satu input dan output. Nah, jadi ada input dan output. Nah, itu digabung menjadi satu atau tergabung menjadi satu di dalam satu sistem, yaitu sistemnya BIOS. Nah, Basic Input Output System yang terdapat di dalam komputer. Otomatis semua komputer, laptop, PC itu pasti ada BIOS-nya. Bahkan gadget Android pun itu ada BIOS-nya. BIOS bertugas untuk mengatur agar semua chips, penggerak, pangkalan atau port, dan mikroprosesor dapat bekerja bersama, saling berhubungan, seperti itu. Fungsi BIOS yang pertama adalah melakukan POS, Power on Self Test, ketika pertama kali kita menyalakan laptop. Itu adalah Power on Self Test. Kemudian mengaktifkan chip BIOS di semua kartu yang dipasang di komputer. Ini komputer besar ya. Kebanyakan komputer PC atau personal komputer itu ada kartu grafis, mungkin ada kartu tambahan, slot-slot yang lain. Yang selanjutnya adalah menyediakan perintah atau runtime bagi sistem operasi. Jadi yang pertama kali memanggil sistem operasi adalah BIOS ini. Yang keempat, mengelola setting untuk hard disk, clock, dan sebagainya. Jadi setting hard disk dan setting clock atau jam itu disetting di dalam BIOS agar tetap berjalan dan sesuai dengan settingan yang telah yang telah terakhir dijalankan. Misalnya komputer kalian itu terakhir settingannya seperti ini. Ketika dimatikan kemudian dinyalakan kembali, settingannya akan tetap seperti itu. Nah, yang menjaga settingan seperti itu adalah BIOS. Urutan kerja BIOS. Yang pertama adalah memeriksa isi dari CMOS. CMOS adalah mikroprosesor, di mana mikroprosesor ini memuat memori yang paling terkecil di komponen komputer. Kemudian yang kedua adalah memuat interrupt handler, yakni program yang menyampaikan keadaan berintegritas atau hardware kepada sistem operasi. Jadi ada ketika menyalakan komputer, CMOS ini menyalakan interrupt handler, di mana interrupt handler ini adalah komponen yang bertugas mengecek hardware yang ada di dalam PC. Ketika dinyalakan, monitor nyala enggak, kemudian keyboard nyala atau enggak, kemudian speaker nyala atau enggak, dan sebagainya. Kemudian memulai manajemen register dan daya. Nah, mode pengolahan. Kemudian melaksanakan POS, Power on Self Test, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian menayangkan setting dari sistem, menentukan alat apa yang dapat diboot. Ketika diboot itu misalnya mouse itu sudah tercolok, otomatis mouse otomatis dimuat atau diboot. Memulai urutan kerja bootstrap. Nah, yang selanjutnya adalah driver. Driver adalah program penghubung antara komputer dengan alat input-output yang tidak terletak di dalam komputer. Jadi driver ini tidak terletak di dalam komputer. Jadi adanya di alat input-outputnya. Seperti printer.
Printer merupakan alat output di mana dia mempunyai driver yang disertakan ketika pembelian. Seperti itu. Jadi tempatnya tidak ada di dalam komputer. Sebagai fungsi driver adalah sebagai penerjemah antara sinyal listrik di piranti keras dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi di sistem operasi dan program aplikasi. Nah, sebagai penerjemah driver itu salah satu fungsinya sebagai penerjemah ketika kita mengolah data kemudian memberikan outputnya. Misalnya kita tampilkan di monitor ini, otomatis monitor ini adalah menampilkan dari output yang ada di dalam prosesor. Dengan demikian, perintah dari sistem operasi dan program aplikasi ke piranti keras atau hardware dilakukan melalui driver. Driver terpisah dari sistem operasi sehingga mudah dimutakhirkan atau diupdate. Kemudian sebagian besar urutan masukan keluaran adalah urusan antrian dan penampungan. Jadi otomatis meskipun input dan output itu di dalamnya juga ada antrian dan buffer atau penampungan. Serta karena membebaskan prosesor untuk pekerjaan yang lain, mungkin penundaan atau mungkin penggusuran dan sebagainya. Jenis alat dan masukan atau alat masukan dan keluaran. Yang pertama, alat masukan. Ada alat yang berfungsi sebagai masukan saja seperti panel kunci ketik atau keyboard atau mouse. Nah, seperti itu. Ada alat keluaran saja yang berfungsi sebagai hanya output saja. Contohnya adalah pencetak atau printer. Kemudian ada alat masukan keluaran atau input output. Ada yang berfungsi ganda. Nah, contohnya adalah modem. Modem itu kepanjangan dari modulator demodulator. Jadi modulator yang dimodulatorkan. Dia menerima input, dia juga sebagai input data masuknya itu data sinyal, merubah sinyal kepada sinyal elektromagnetik, ditransferkan atau diterjemahkan menjadi sinyal digital. Kemudian ada terminal. Terminal adalah gabungan dari beberapa jenis alat masukan keluaran dan alat masukan keluaran. Alat input, alat output, dan alat input output. Itu contohnya adalah terminal. Ayo, apa? Ya. Nanti coba ketika kuis atau ketika pertanyaan tadi nanti ada latihan ya atau tugas. Jadi yang bisa menyebutkan contoh terminal ini, maksudnya itu namanya apa? Kayak yang tadi alat pencetak itu berarti printer atau scanner dan sebagainya. Itu nanti akan ada nilai tersendiri. Nanti kalau sudah. Kemudian ada terminal cerdas dan terminal dungu. Kalau terminal cerdas itu memiliki atau dilengkapi dengan prosesor, kalau terminal dungu itu tidak dilengkapi dengan prosesor. Yang ketiga adalah cara akses. Cara alat masukan keluaran atau alat input output mengakses komputer dikenal sebagai yang pertama akses pemetaan memori dan akses pangkalan. Ada dua cara mengaksesnya. Akses pemetaan memori di mana alat input output langsung dihubungkan ke memori pada alamat memori tertentu. Monitor tampilan dihubungkan langsung ke memori sehingga setiap piksel pada tampilan diatur pada alamat memori tertentu. Nah, ini contohnya. Contoh alat pemetaan memori yang secara langsung itu adalah monitor. Kemudian akses pangkalan atau port. Alat masukan keluaran berhubungan dengan komputer melalui pangkalan atau port. Ada pangkalan paralel dan ada pangkalan serial. Nah, nanti akan dibahas. Jadi ada akses pangkalan itu yang nyambung ke port atau nyambung ke colokan. Misalnya keyboard itu ada colokannya. Nah, seperti itu. Itu adalah cara akses dengan akses pangkalan. Yang kedua, yang keempat itu adalah penyaluran data. Pada pengaksesan alat input output biasanya terjadi penyaluran data. Penyaluran data dapat berlangsung dalam ukuran aksara demi aksara. Jadi huruf per huruf, kayak keyboard. Saya mencet huruf K, otomatis munculnya cuma huruf K saja. Kemudian ada blok demi blok. Nah, ini contohnya copy paste. Copy paste satu folder langsung ngopinya atau menggandakannya juga satu folder. Nggak mungkin satu dulu baru dijadikan satu folder, enggak. Kemudian ada penyaluran aksara
pengaksesan data dilakukan dengan satuan aksara, misalnya pada kunci ketik atau mouse seperti itu, diklik baru ditransferkan. Penyaluran blok dalam ukuran blok seperti pada disket. Nah, disket itu nanti tempatnya itu aksesnya itu blok per blok. Setiap blok mengandung banyak aksara atau bait. Nah, itu kalau kalian tahu disket yang bulat itu nanti piringan, ya piringannya itu cara menyimpannya itu dengan blok seperti itu. Cara penyaluran sinyal alat input output yang disalurkan dari dan ke komputer dilakukan melalui kabel yang pertama, yang kedua adalah tanpa kabel. Saluran kabel, sinyal alat input output terhubung melalui kabel. Kalau tanpa kabel otomatis ya memakai gelombang elektromagnetik atau radio atau inframerah. Dan sekarang sudah ada wifi, wireless fidelity, jadi sudah tanpa kabel, sudah lebih bagus. Modus penyaluran, penyaluran data memiliki dua modus, yaitu paralel dan seri. Kalau paralel itu ASCII terdiri ada 7 bit. Kalau serial itu hanya satu saluran, sehingga bit pada aksara disalurkan secara berurutan. Menyalurkan air dengan satu selang dan dibandingkan dengan menyalurkan air dengan 7 selang, lebih cepat mana? Itu. Sinkronisasi penyaluran, ada sinkron dan ada tak sinkron. Maksudnya gini, sinkron itu saling berhubungan, kayak misalnya chatting. Saya ngechat kamu, otomatis kamu juga harus membalas atau langsung buka aplikasinya biar saya bisa ngechat kamu, seperti itu. Nah, kalau saya tak sinkron itu misalnya email, saya ngirim email kamu udah masuk, meskipun kamu nggak buka email, ya nggak buka Gmail atau alamat email yang lain, itu masih tetap masuk, seperti itu. Penyaluran tak sinkron seperti ini. Nah, dapat ditambahkan dengan pemeriksa keliru. Misalnya ini adalah pemeriksaan kelirunya, stop, seperti itu. Alat hubung baku atau standarisasi adalah UART, UCART, BSG. Nah, standar rekomendasi dari EIA ini adalah seperti ini. Ini kalau RS232C jarak 15 meter, kecepatannya 20.000 bit per detik, seperti itu dan sebagainya. Ini adalah standar-standar dalam penyaluran proses. Ini adalah chip clip atau chip UART. Jadi ketika pengen suatu device atau suatu alat input atau alat output itu biar bisa saling berhubungan, dia harus menggunakan chip seperti ini agar bisa terdeteksi oleh komputer, seperti itu. Penampungan data. Jika data ada yang disalurkan tidak dapat langsung diterima, maka data itu ditampung dulu untuk kemudian diterima. Penampungnya namanya buffer. Sebagai memori disediakan untuk menampung data. Sebagai contoh terdapat sejumlah penampung untuk pencetakan pada pencetak printer. Nah, ketika saya mencetak 20 halaman, otomatis yang nyetak itu kan adalah satu persatu ya, satu persatu cetakan. Jadi bukan langsung 8 halaman, itu enggak mungkin. Jadi ada memori penampungnya, yaitu memori buffer, yang dimana dia itu menampung satu persatu untuk dicetak. Kecepatan penyaluran data. Kecepatan penyaluran dihitung Mbps, megabit per second. Sekedar gambaran, kalau kecepatan penyaluran itu adalah 300 bit per detik, waktu untuk menyalurkan 20 halaman ketik spasi tunggal atau ada laporan jumlah halamannya 20, di mana spasinya adalah spasi tunggal 1, itu dia membutuhkan 40 menit dengan kecepatan 300 bit per detik. Lamaan, lemot. Oke. Ya, selanjutnya sistem transmisi. Nah, tadi udah akses input output, sekarang menuju ke sistem transmisinya. Saluran transmisi terdiri atas sejumlah komponen dari alat input output ke komputer. Komponen itu mencakup ada pangkalan port, ada konektor, ada saluran transmisi, ada kecepatan transmisi, ada alat antarmuka, ada pensaklaran, ada protokol, dan ada sistem penyandian. Nah, kita bahas satu-satu. Ada pangkalan. Pangkalan adalah tempat alat masukan keluaran dihubungkan ke dalam komputer atau port. Pangkalan itu bahasa Inggrisnya port.
Jadi ada serial port, ada parallel port, ada USB, universal serial port. Nah, seperti itu. Ada triple IE, MIDI dan sebagainya. Nah, ini adalah dual serial port card seperti itu. Nah, ini ada serial dan ini serial, cuma pinnya berbeda, jumlah pinnya berbeda. Nah, ini adalah parallel port. Ini ada female side dan male side. Kalau male itu rada menjorok. Nah, seperti ini contohnya di belakang komputer. Nah, ada USB A dan ada USB B. Ini biasanya di printer ini, ya. Kemudian sambungan pada USB ini adalah hub USB hub. Nah, tadi pangkalan port, sekarang adalah konektor. Jenis-jenis konektor banyak. Ada DB9, DB9 female, kemudian ada yang kalian bisa ini, nah USB port ini. USB port atau RJ11 buat apa namanya? Telepon yang lama. Nah, itu. Seperti itu konektor. Ada saluran transmisi, yaitu ada yang pertama adalah bus. Karakteristik bus atau bus biasanya di USB itu kan Universal Serial Bus. Nah, ini bus width word size umumnya 32 sampai 64 bit, mendukung seperti itu. Clock speednya 100, 133, 400 MHz. Tipenya adalah sistem bus inside motherboard. Jadi bus ini sudah ada di dalam motherboard. Jenis expansion bus atau bus tapi letaknya di luar. Contohnya ESA. Kemudian ada VESA, ada PCI, ada AGB, ada USB, ada IEEE, kemudian ada PC card bus, seperti itu. Ini strukturnya, nanti bisa dilihat sendiri struktur busnya seperti itu. Nah, ini lebih detailnya struktur busnya. Nah, kita menuju ke saluran transmisi yang kabel dan radio. Sambungan kabel itu ada twisted pair, ada kabel koaksial, ada kabel serat optik. Nah, ini biasanya kalau 10 base itu buat Ethernet, kalau 100 base itu menggunakan fast Ethernet, 1000 base itu adalah gigabit Ethernet dan sebagainya. Kabel koaksial itu thin wire Ethernet. Koaksial itu contohnya itu kabel di antena. Nah, antena TV seperti itu. Kabel serat optik otomatis kalian udah tahu. Sambungan tanpa kabel itu dengan radio, siaran atau broadcast radio dan transceiver. Kemudian ada Bluetooth. Bluetooth ini biasanya untuk mentransferkan data ke tempat transceiver. Jadi sebelum dikirim dia ditransferkan dulu, diterjemahkan dulu. Radio seluler kecepatannya segini, microwave kecepatannya seperti ini, satelit komunikasi seperti ini. Nah, infrared itu adalah kecepatannya yang paling tinggi untuk saat itu. Tapi ketika soal ini dibuat, memang infrared itu yang paling cepat. Tapi sekarang sudah ada yang paling cepat lagi, ada Bluetooth, yang ada wireless dan sebagainya. Antar muka atau interface tidak selalu sistem pada alat input output sama dengan sistem komputer. Agar sistem pada alat input output dapat dipadukan dengan sistem, maka digunakan dengan alat antar muka. Jadi antar muka ini adalah menjembatani antara driver, menjembatani antara alat input output dengan komputernya. Maksudnya menjembatani itu kalau misalnya kita mau ngeprint, tinggal ada kolomnya terus diisi gini dan sebagainya seperti itu. Kartu antarmuka atau interface card, contohnya adalah video card, ada sound card, ada network interface card, ada modem card. Kartu PC ini udah lama ini, PCMC ya, itu udah lama, kalian sebelum lahir. Kemudian pensaklaran, satu antarmuka dapat melayani beberapa alat masukan keluaran. Pemindahan kegiatan dari satu alat input output ke alat yang lain adalah dinamakan pensaklaran. Ada beberapa pensaklaran, yaitu pensaklaran selektor. Pemindahan kegiatan pada alat input output dilakukan melalui selektor. Kalau multiplexer, kegiatan pada alat input output dilakukan melalui sandi pada multiplexer. Ada multiplexer byte dan ada multiplexer block seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke protokol. Piranti keras dan piranti lunak atau software dan hardware. Piranti keras berhubungan dengan piranti lunak.
piranti keras dengan controller, jika piranti lunak dengan driver. Jadi hubungannya kalau hardware itu dengan controllernya, digerakkan oleh controllernya, kalau software itu dihubungkan atau digerakkan atau dijalankan menggunakan driver, seperti itu. Pengendalian alat, biasanya alat dikendalikan terdiri atas mekanik dan elektronik. Nah, ini contohnya adalah optikanya, seperti itu. Kayak mouse optical mouse, seperti itu. Kalau mekanik itu contohnya ya geraknya print di headprint itu. Nah, seperti itu. Alat mekanik biasanya bergerak seperti penggerak disk, misalnya muter, seperti itu. Sering dilakukan melalui controller. Alat elektronik biasanya mengatur kerja komponen elektronik, sering dilakukan melalui driver. Ini protokolnya, ada application set. Ya, ini adalah standarnya, standar untuk protokol. Ada SNA, ada CCIT, ada TCP/IP. Nah, ini adalah standar protokol untuk internet, seperti itu. Sistem pengendalian independen terhadap alat atau device independen. Instruksi kepada komputer tidak perlu sampai mencakup jenis alat. Jadi instruksi yang dibawa dari sistem operasi ke alat input output, contohnya print, itu nggak sampai perintah itu menampilkan jenis alatnya, seperti itu. Tidak perlu sampai mencakup jenis alatnya. Misalkan ada berkas yang mau disimpan ke disk, maka perintah tidak perlu menyebutkan jenis disknya. Misalnya jenis disknya itu apakah ini HDD atau SSD, itu nggak usah menampilkan. Jenis disk di tempat berkas disimpan diatur sendiri oleh sistem operasi. Cara menyimpan ke alat penyimpanan juga diatur oleh pelaksana pada sistem operasi. Bagian pelaksana itu adalah bagian yang paling terakhir dari lapisan sistem operasi. Nah, ini ada tugas kalian. Jika pada sistem operasi Windows, proses pertama kali komputer menyala adalah BIOS, jelaskan bagaimana urutan tugas BIOS pada smartphone berbasis Android ketika pertama kali dinyalakan. Nomor 2 adalah apa perbedaan BIOS dan UEFI, jelaskan sistem kerja USB. Nah, pertanyaan ini silakan dijawab menggunakan video. Nah, kalian tinggal baca, upload videonya di IG kalian, kemudian nanti link IG kalian disertakan di Google Form yang akan saya buat nanti. Oke, itu saja. Oh ya, satu pertanyaan tadi yang bisa nanti akan mendapat nilai plus, seperti itu. Jadi contoh dari alat gabungan dari alat input, alat output, alat input dan output. Nah, itu gabungannya itu apa contohnya? Oke, jadi 3 tugasnya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika nanti ada yang tanya, silakan tanya di grup atau mungkin silakan tanya di kolom komentar, seperti itu. Baik, akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.